Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bang Ipin Dev. Kali ini saya akan membahas bagaimana konsep routing MVC yang ada di Laravel. Nah, untuk MVC sendiri berasal dari kata model, view, dan juga controller. Jadi untuk di Laravel ini, untuk bisa menjalankan aplikasinya itu semuanya pakai konsep MVC seperti ini. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dari bagaimana cara menampilkan suatu halaman web yang ada di Laravel itu tersebut. Nah, pertama-tama kita jalankan dulu aja untuk Laravelnya. Bisa menggunakan PHP Artisan Serve atau yang menggunakan Valet silakan menggunakan Valet. Nah, di sini saya menggunakan Docker. Untuk Docker saya tinggal mengetikkan Docker Compose Up yang sudah saya buat servisnya. Ini dulu. Nah, kalau sudah silakan dibuka untuk browsernya. Saya menggunakan portnya 1990. Ini sudah. Nah, di sini saya mau menjelaskan bagaimana sih ini halaman ini bisa ditampilkan di dalam browser. Ini datanya ini dari mana? Nah, kita bahas di sini dulu. Pertama-tama ini halaman browser ini adalah view-nya, view yang bisa dilihat oleh si user. Nah, ini berasal dari mana? Kita cek di folder view ini yang pertama kali kita lihat ini adalah rootnya. Nah, rootnya kita buka di root. Di sini kan ada 4. Yang kita buka ini yang web. Kalau yang API nanti kita buatnya API, pakai API. Nah, ini untuk langsung blade ini menggunakan root seperti ini. Untuk halaman tadi, halaman depan yang Laravel tadi, ini berasal dari root yang ini. Root yang utama itu adalah yang ini. Jadi apapun yang kita tampilkan di dalam web ini tanpa, kalau misalkan pakai slash ataupun tanpa slash seperti itu, ini yang tampil adalah root yang paling awal, yang slashnya itu dengan metodenya get. Ini metodenya get kalau kita cari di dalam proses seperti ini menggunakan metode get. Nah, ini awalnya itu seperti ini. Jadi dia akan langsung mengakses ke return view dengan nama welcome. Nah, welcome ini dari mana? Kita cek. Untuk view-nya itu sendiri dapat kita tampilkan atau kita buat di dalam resource. Nah, di resource ini semuanya kita buat halaman untuk menampilkan atau kita jadikan halaman tetaplah di browser itu. Nah, tadi ini adalah return view welcome. Nah, welcome ini berasal dari file ini, return view welcome. Jadi MVC-nya itu, view-nya itu, kalau misalnya mengakses resource, dia akan langsung otomatis ke view-nya ini yang ini, view yang ini langsung welcome. Secara tampilan itu misalkan ini kita ganti nama Laravel views. Nah, kita save lalu kita reload. Nah, di sini di headernya ini sudah, di judulnya sudah ada tambahan views-nya. Coba kalau kita tambahkan di Laravel ini, kita coba satu Laravel awal. Nah, ini udah ada meskipun untuk tampilannya itu masih berantakan ya. Nah, apa ini sebagai contoh kita gimana cara modifikasi sedikit di halaman views-nya. Kita hapus lagi aja. Nah, lalu bagaimana kalau halaman itu nggak langsung di dalam views-nya ini sendiri, misalkan di dalam sebuah folder atau di dalam sebuah subfolder. Jadi ada folder, ada subfolder, baru filenya. Kita coba dulu untuk yang folder dulu. Nah, kita mau bikin folder apa namanya? Misalkan bikin nama home. Di home ini, welcome-nya ini kita pindah ke home. Ini udah filenya sudah kita pindah. Coba sekarang kita akses kembali. Return view. Nah, di sini ada errornya itu view welcome not found. Ini file welcome-nya ini tidak ada. Ini karena tadi kan filenya berada di dalam home. Gimana cara kita mengakses ke dalam folder home tersebut? Nah, kita balik lagi ke routing. Nah, di sini di routing di web,
ini return view welcome. Sebelum welcome ini kita tambahkan folder home seperti ini. Bisa juga pakai slash, bisa juga langsung titik. Nah, untuk standarnya itu mungkin kebanyakan semuanya pakai titik ya. Jadi home titik welcome. Coba kita akses kembali. Nah, ini sudah bisa nampil kembali. Lalu yang perlu diperhatikan untuk di dalam views ini sendiri adalah semua penulisan yang ada di views ini semuanya pakai blade. Jadi contohnya contohnya welcome blade PHP. Semuanya harus ada tambahan blade. Kalau tidak kita tambahkan gimana? Coba aja kalau enggak kita tambahkan. Kita hapus blade-nya, kita langsung buat welcome.php. Coba lihat hasilnya. Hasilnya akan berantakan seperti ini. Makanya sekarang untuk templating di Laravel itu semuanya menggunakan blade. Kita kembali lagi ke kita rename kembali, kita tambahkan blade. Udah. Oke, itu baru untuk konsep views-nya. Untuk views. Sekarang kita coba menghubungkan ke controller. Jadi di routing ini kita tidak akan langsung mengakses ke views. Kita akan menampilkan dari controller dulu, baru ke views-nya. Karena sekarang coba kita buat satu controller, satu buah controller aja untuk menampilkan di views-nya ini. Yuk, mari kita buat. Pertama-tama silahkan ketikkan php artisan Mac controller. Nah, ini namanya kita mau buat apa? Untuk standarnya itu buatnya itu kan seperti ini. PHP artisan Mac controller. Ini untuk membuat controller di dalam Laravel. Kita buat aja welcome controller. Untuk penamaannya ini bebas ya. Tapi saya sarankan untuk menambahkan kata controller di setelah nama controller kita yang mungkin yang kita buat. Nah, di sini boleh menambahkan R, min R atau tidak. Kalau tidak menambahkan, nanti namanya ini kosong. Welcome controllernya ini kosong. Kalau kita tambahkan R, ini artinya resource ya. Kita akan membuat default yang sudah dibuatkan oleh si Laravel. Saya perlihatkan satu persatu dulu. Ini nggak kita tambahkan dulu ya. Welcome controller. Enter, kita tunggu sampai dibuat. Nah, kita tunggu ya. Ini harus controller sukses create successfully. Ini kenapa? Kalau misalkan terjadi proses lama saat membuat controller terus di cancel atau gimana, itu meskipun di dalam sini app ini nanti app http ini letak lokasi controllernya ya, app http controller. Nah, ini meskipun udah kebuat tapi nanti nggak bisa diakses kalau misalkan nggak sukses seperti itu. Nah, di sini ini maksudnya tadi PHP artisan Mac controller welcome controller ini tanpa resource ya. Ini jadi dibuatkan file kosong seperti ini. Defaultnya seperti ini, tapi di dalam kurung kurawal ini nggak ada apa-apa. Ini kosong. Berarti kita harus buat sendiri. Lalu bagaimana kalau misalkan kita tambahkan R, min R tadi. Ini kita hapus lagi. Hapus, lalu coba kita tambahkan min R. Nah, ini sudah sukses ya. Kita cek kembali di dalam controller. Welcome. Nah, di sini sudah dibuatkan filenya defaultnya dari Laravel. Kita dibuatkan index, kita dibuatkan create, store, show, edit, update, dan destroy. Ini secara default. Ini kalau kita lihat untuk indeks ini yang akan diakses pertama kali oleh si Laravel. Walaupun nanti bisa diarahkan ke function lain. Tapi defaultnya ini untuk CRUD adalah index terus create. Ini create-nya ini untuk create data, store ini untuk menyimpan, show ini untuk menampilkan data satu atau untuk menampilkan data berdasarkan ID, lalu edit
edit ini untuk menampilkan data yang akan diedit. Lalu update. Nah, update ini untuk tempat untuk melakukan eksekusi saat kita menyimpan data, untuk mengupdate data di sini. Nah, destroy ini adalah function untuk menghapus data. Untuk defaultnya itu seperti ini untuk uh, controllernya. Oke, sekarang bagaimana cara kita akan mengubah sedikit file welcome tadi menjadi kita hapus sedikit aja. Kita ngubahnya di dalam controller ini tadi, di dalam controller kita buat sesuatu dulu. Kita akan mengubah mungkin nama. Nah, untuk menampilkan data yang ada di welcome tadi, ini kita buat return view, lalu view-nya itu tadi langsung mengakses ke halaman resource view. Nah, kita tinggal arahkan ini home welcome, home welcome, jangan lupa titik koma. Nah, sini untuk di webnya di routingnya ini kita ubah. Kita nggak akan menggunakan ini, kita akan menggunakan seperti ini, tapi kita akan menggunakan cara yang seperti ini. Ini contoh aja sih. Ini controller, tadi kan controllernya namanya adalah welcome controller. Welcome controller. Ini akan langsung mengakses function indexnya itu yang ini tadi awalnya. Index lalu bebas ini namanya, mau diksi alias atau enggak. Saya kasih nama aja welcome. Ini kan langsung akses ke sini. Oke, sekarang kita tes kembali. Jadi kalau misalkan rootnya itu di get slash akan mengakses ke controller welcome dengan function index. Kita cek di browser. Nah, ini sudah bisa diakses. Lalu bagaimana cara menambahkan variabel dari controller yang akan ditampilkan ke dalam views-nya? Ya, caranya seperti ini. Misalkan kita mau menambahkan variabel nama namanya misalkan string, nama string seperti ini kita harus tambahkan di sini compact nama. Setelah kita tambahkan nama, variabel nama seperti ini, kita taruhnya di dalam views-nya ini. Misalkan kita akan ganti nama documentation ini image atau apa ini, sebentar. Oh, ini image. Nah, ini nggak bisa diganti. Nah, di sini ya. Nah, kita tambahkan aja di sini. Di bagian sini kita kasih variabel nama tadi. Caranya adalah seperti ini. Pakai kurawal 2 kali. Kurawalnya 2. Lalu kita tambahkan nama. Ya. Kita save, lalu kita cek di browser. Tutup. Nah, di sini ada namanya. Ada nama. Lalu bagaimana cara menampilkan atau menggunakan nama alias tadi di routing ini tadi? Jadi di sini kan ada metodenya get slash, tapi di bagian belakang ini ada name-nya welcome. Ini gimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya itu seperti ini. Contohnya ini aku buat saja ref. Nah, ini udah aku tutup. Ref ini dia akan menampilkan nama. Kita cek dulu sebentar di dalam browser. Nah, dia udah bisa diklik, tapi kalau kita lihat di bagian bawah ini tadi, bagian pojok kiri bawah itu routingnya kan pagar ya. Kita ubah. Ini kita buat seperti ini. Rootnya ini biasanya kan langsung seperti ini, slash root URL slash. Contohnya seperti URL home, URL root login, apa lagi, itu aja ya. Cara menggunakannya ini seperti ini. Kalau misalkan
dia nggak ada alias nama, dia akan mengakses ke URL. Tapi kalau sudah dialiaskan, misalnya nama fungsinya itu atau nama routingnya itu kepanjangan, bisa dipersingkat menggunakan alias tadi. Nah, alias itu cara menggunakannya seperti ini. Seperti root login. Tadi kan namanya root welcome. Langsung aja kita tambahkan welcome nama. Nah, ini kalau diklik, dia di bagian pojok kiri bawah untuk pagarnya tadi udah hilang, tapi kalau diklik dia akan tetap mengakses ke halaman sini. Misalkan gimana kalau misalkan nama tersebut tidak ada atau salah? Contohnya ini welcome. Welcome ini pakai S. Sedangkan di dalam welcome ini dia nggak ada S, dia cuman welcome. Apakah nanti akan terjadi error? Betul sekali. Jadi karena dia sudah mendeklarasikan welcome, tapi tidak ada welcome di dalam routing, maka saat diakses pertama kali di dalam browser, dia akan error. Dia tidak akan menemukan root welcome karena nama rootnya tadi welcome pakai S. Jadi eh, misalkan kalian buat nama root tapi tidak digunakan sama sekali, dan itu apa namanya, kalian menampilkan di view, nah itu pasti akan terjadi error routing seperti ini pertama kali. Kita ubah lagi. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya sharing kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.